Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kemuliaanmu yang agung dan semarak, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diberitakan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan akan kebajikanmu yang besar akan dimasyurkan, dan mereka akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan memberitakan kerajaan-Mu yang mulia, dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kerajaan-Mu yang mulia dan semarak. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap untuk segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Mata semua makhluk menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku hendak mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan hendaklah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 145 berjudul atau bertemakan kerajaan Allah yang kekal dan kasih setianya. Mazmur 145 ini merupakan mazmur pujian alfabetis atau akrostik yang menutup kumpulan Mazmur Daud dengan nada doksologis. Secara literar, Mazmur ini menampilkan pujian yang terstruktur dan menyeluruh, mencakup karakter Allah, karyanya, dan pemerintahannya sebagai mazmur kerajaan. Fokus utamanya adalah kedaulatan Allah yang kekal atas seluruh ciptaan. Struktur alfabetis Mazmur 145 menandakan totalitas pujian dari awal hingga akhir kehidupan, dari A sampai Z. Seluruh keberadaan manusia dipanggil untuk memuliakan Allah. Secara teologis, bentuk ini menegaskan bahwa pujian bukan respon sesaat, melainkan pola hidup yang teratur dan berkesinambungan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita telusuri ayat demi ayat untuk mendapatkan maknanya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat 1 dan 2 membuka Mazmur dengan komitmen pribadi pemazmur untuk memuliakan Allah setiap hari. Secara eksegetis, pujian pribadi ini tidak bersifat private semata, melainkan menjadi fondasi kesaksian publik. Calvin menekankan bahwa pujian sejati selalu bersifat aktif dan berkelanjutan, bukan terbatas pada momen liturgis. Ayat 3 mengajarkan kepada kita kebesaran Allah yang tak terselami. Ketidakterselaman, unsearchable greatness,
bukanlah batasan negatif, melainkan pengakuan akan transendensi Allah, Allah yang tak terhampiri. Calvin menafsirkan ayat 3 ini sebagai koreksi terhadap kesombongan intelektual. Teologi sejati dimulai dengan kekaguman yang rendah hati. Ayat 4 menggarisbawahi dimensi generasional dari sebuah pujian. Iman tidak berhenti pada pengalaman individual, tetapi diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara teologis, ini menegaskan peran komunitas perjanjian dalam pewarisan iman, melalui kesaksian dan pengajaran. Pada ayat yang keempat ini, Matthew Henry menekankan bahwa pewarisan iman dalam Mazmur 145 bukan sekedar transmisi informasi, melainkan mengisahkan karya Allah yang hidup. Menurutnya, kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk menceritakan perbuatan Allah dengan cara yang membangkitkan iman dan pengharapan. Tentunya dalam konteks saat ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada media yang kita bisa manfaatkan untuk menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 5 sampai ayat 7 menyoroti kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Secara biblika, pujian berakar pada tindakan historis Allah, bukan spekulasi abstrak. Herman Ridderbos pada bagian ayat 5 sampai 7 ini melihat bagian ini sebagai kesaksian tentang Allah yang bertindak nyata dalam sejarah umatnya. Sementara di ayat 8 menggemakan pengakuan klasik tentang karakter Allah, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ini adalah formula teologis yang berakar pada Wahyu Sinai, Keluaran 34 ayat 6, yang secara teologis menggambarkan karakter Allah menjadi dasar pengharapan dan penyembahan umat. Pada ayat 8 ini, Calvin mengajarkan bahwa atribut ini tidak boleh dipisahkan dari kekudusan Allah. Kasih setia Allah bukan kelemahan sentimental, melainkan ekspresi kedaulatannya yang penuh belas kasihan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 9 memperluas cakupan kasih Allah kepada seluruh ciptaan. Dan secara teologis, ini mengajarkan dimensi kosmik pemerintahan Allah. Berbeda dengan pengertian di atas, Ridderbos memahami ayat ini sebagai indikasi bahwa kerajaan Allah tidak terbatas pada Israel, melainkan mencakup seluruh dunia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 10-12 menampilkan pujian komunal dan kosmik. Segala ciptaan memuliakan Allah dan memberitakan kerajaannya. Kerajaan Allah digambarkan sebagai realitas yang penuh kemuliaan dan kuasa, bukan sekedar konsep abstrak. Henry menafsirkan bagian ayat 10-12 ini sebagai panggilan misi. Umat Allah, saya dan saudara dipanggil untuk memberitakan kerajaannya melalui perkataan dan perbuatan. Pujian sejati selalu bersifat keluar, mengundang dunia untuk mengenal Allah. Jadi, saya dan saudara harus berani mengatakan kebenaran dan berbuat, berkata dengan tepat, sesuai dengan kehendak Allah, sehingga orang lain yang belum mengenal Allah melalui hidup kita. Ayat 13 mengajarkan kepada kita mengenai kekekalan kerajaan Allah. Berbeda dengan kerajaan dunia yang sementara, pemerintahan Allah bersifat abadi dan setia. Tidak ada kerajaan yang tetap dan permanen di dunia ini, baik yang dulu maupun yang sekarang. Pada waktunya akan runtuh dan diganti dengan yang lain. Sedangkan kerajaan Allah, pemerintahannya bersifat abadi dan setia. Dan secara teologis, ini memberikan dasar pengharapan eskatologis bagi umat Allah yang hidup di tengah ketidakpastian sejarah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di ayat 14-16 menggambarkan pemeliharaan Allah yang penuh perhatian. Allah menopang yang jatuh dan memberi makanan pada waktunya. Tentunya secara spiritual, Allah dipahami sebagai raja yang peduli, bukan penguasa yang jauh dan lalim. Calvin memberikan pengertian pada ayat-ayat ini bahwa pemeliharaan Allah mencakup kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ketergantungan manusia kepada Allah bukan tanda kelemahan iman, melainkan ekspresi relasi perjanjian yang sehat. Sementara ayat 17 menegaskan keadilan dan kesetiaan Allah dalam segala jalannya, yang secara teologis kasih Allah tidak pernah bertentangan dengan keadilannya. Ini menjadi dasar etika umat Allah, saya dan saudara, dalam meneladani karakter Allah.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 18 dan 19 menyoroti kedekatan Allah dengan mereka yang berseru kepadanya dengan tulus. Matthew Henry memberi penjelasan dan penekanan bahwa janji ini bukan bersifat mekanis, melainkan relasional, fleksibel, dan tentunya dinamis. Allah dekat dengan mereka yang mencarinya dengan hati yang benar. Sementara di ayat 20 memperlihatkan dimensi penghakiman. Allah memelihara orang benar tetapi membinasakan orang fasik. Pada ayat 20 ini, Ridderbos menafsirkan bahwa ayat ini di dalam konstruksi terang keadilan eskatologis, di mana kasih dan kekudusan Allah bertemu dengan penghakimannya. Sedangkan ayat 21 menutup Mazmur dengan komitmen pribadi untuk memuji Allah dan mengajak seluruh makhluk hidup melakukan yang sama. Pujian pribadi dan kosmik berpadu dalam satu visi teosentris. Pujian yang bersifat teosentris dan eskatologis. Jadi saudara, seluruh Mazmur 145 membentuk teologi pujian yang utuh. Allah yang besar, setia, adil, dan penuh kasih memerintah dalam kerajaan yang kekal. Spiritualitas yang lahir adalah kehidupan yang terus-menerus memuliakan Allah dalam segala aspek hidup. Setelah saya mengungkapkan sedikit saja, memberi penjelasan mengenai Mazmur 145, saya mengajukan 3 implementasi yang perlu untuk kita renungkan, kita pikirkan, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Implementasi yang pertama, dalam konteks kita di negeri ini yang plural dan dinamis, Mazmur 145 memberikan pengajaran kepada kita dan mendorong kita untuk melakukannya, bahwa pujian kepada Allah Tritunggal harus diwujudkan dalam kesaksian hidup yang konsisten. Orang Kristen dipanggil untuk memuliakan Allah melalui integritas, keadilan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini, pada implementasi yang pertama ini, kita tidak hanya bicara, tidak hanya berkata-kata, tetapi bertindak dengan integritas yang suci, yang adil, yang benar. Implementasi yang kedua, bagi kita orang Kristen, Mazmur 145 menantang pembentukan iman lintas generasi. Kita sebagai orang Kristen perlu secara sadar membangun budaya pewarisan iman melalui pendidikan, liturgi, keteladanan agar karya Allah terus diceritakan kepada generasi mendatang. Ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, juga tanggung jawab guru atau dosen, juga tanggung jawab orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya warisan iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita bisa kita lakukan dengan baik dan kita teruskan kepada generasi berikutnya. Di setiap kelas, di sekolah, di kampus, di setiap tempat, di kantor, di tempat usaha, di tempat-tempat pemerintahan, firman Tuhan perlu dan penting untuk diajarkan, dijelaskan, diterapkan, sehingga benar-benar kita bisa menyampaikan firman itu dengan leluasa. Implementasi yang ketiga yang saya tawarkan ialah bahwa Mazmur 145 mengarahkan kita sebagai orang Kristen pada pengharapan eskatologis yang aktif di tengah perubahan sosial, ekonomi, politik. Iman kepada Allah Tritunggal memerintahkan kita untuk menyatakan kerajaan Allah yang kekal, dan melaluinya kita berani untuk hidup setia, melayani sesama tanpa diskriminasi dan rasisme. Dan kita sungguh memuliakan Allah Tritunggal sampai akhir dengan penuh kesungguhan. Kiranya dengan renungan, dengan pengertian yang mendalam dan mendasar dari firman ini, menolong saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.